Surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara, sungguh melihat kami Allah, taqalluba wajhika, pada bolak baliknya wajah engkau Muhammad. Taqallub itu bolak baliknya wajah engkau Muhammad. Fisama artinya ke arah langit. Jadi bukan di langit, tapi artinya ke arah langit. Ini riwayatnya adalah An Barok bin Azib qala lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal Madinata shola nahwa Baitil Maqdis sitata au sab'ata asyara sahron. Jadi ini riwayat dari Barok bin Azib. Beliau menceritakan bahwa saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha ilal Ka'bah. Secara pribadi Rasulullah itu lebih senang kalau sholat itu menghadap Ka'bah. Ya, tapi berhubung itu perintahnya Allah, ya sudah, beliau harus taat kan gitu. Nah, secara pribadi beliau lebih senang kalau sholat menghadap Ka'bah. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi kami melihat betul bagaimana bolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Jadi sering itu Rasulullah menghadap ke arah langit. Harapannya biar segera diturunkan ayat agar Rasulullah kembali menghadap ke Ka'bah. Gitu loh. Sering seperti itu. Ya. Akhirnya betul ayat 144 ini diturunkan. Ya, fala nuwalliyan maka kiblatan tardoha dan seterusnya itu. Ya. Jadi sababun nuzulnya ayat ini ya karena Rasulullah itu yang memang sangat berharap untuk kembali menghadap ke Ka'bah. Fawajaha nahwal Ka'bah wa kana yuhibbu dzalika. Terus akhirnya Rasulullah menghadap Ka'bah dan Rasulullah senang itu. Betul-betul senang. Fasola rajulun ma'ahu al-asra. Qala tsumma marra ala qaumin minal ansor wa hum ruku'un fi sholatil asr nahwa Baitul Maqdis. Lah, pertama kali Rasulullah sholat menghadap Ka'bah kembali itu sholat asar. Ya, sholat asar. Kemudian setelah sholat asar ada salah seorang makmum itu pulang ke kampungnya. Lah di kampungnya itu orang-orang baru sholat asar. Jadi Rasulullah itu sholatnya di awal waktu. Nah, yang di perkampungan itu, nah, sholatnya itu di akhir waktu. Jadi ada salah satu makmumnya Rasulullah pulang ke kampungnya, nah, orang-orang masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Ceritanya seperti itu.
Faqala huwa yashhadu annahu sholla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu qad wujjiha ilal Ka'bah. Qala fanharafu wa hum ruku'. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Lalu dia mengatakan pas orang-orang masih rukuk itu, "Hei, aku tadi sholat menghadap anu loh ya, ke Ka'bah loh bersama Rasulullah." Pas sholat itu diomongi seperti itu. Ya, lah terus orang-orang itu ya seketika langsung menghadap Ka'bah, tidak membubarkan sholatnya dulu. Ya, tidak membubarkan sholatnya dulu. Jadi kesimpulannya sebenarnya ngajak ngomong orang sholat itu boleh. Kalau memang penting. Loh iya, lah itu kan orang-orang masih sholat ke Baitul Maqdis, langsung diomongi, "Hei, aku tadi sholat bersama Rasulullah menghadap Ka'bah loh." Itu pas sholat diomongi seperti itu. Lah orang-orang tidak membubarkan sholatnya, langsung belok arah gitu saja. Ya, langsung belok arah. Itu. Jadi kalau memang urgent ya diomongi aja orang sholatnya itu. Misalnya sholat di belakangnya ada ular kobra misalnya. "Hei ngaliyo sik, mburimu ana ula," ngono misal. Ya enggak apa-apa seperti itu, enggak apa-apa. Ya. Iya. Nah ini dipraktekkan langsung. Jadi pas orang-orang sholat menghadap Baitul Maqdis langsung diomongi, "Aku tadi habis sholat bersama Rasulullah menghadap Ka'bah." Langsung putar arah gitu saja orang-orang. Jadi fanharafu wa hum ruku'un. Mereka langsung putar arah. Ya. Nah kalau diajak ngomong pas sholat ya sekiranya nggak penting ya nggak usah dijawab, biarkan aja kan gitu kan. Yang jadi masalah itu kan kalau diajak ngomong terus dia apa nyauri lah itu ya, batal sholatnya kan gitu kan. Ya. Ini juga berkaitan dengan hukum nasih mansuh juga sebenarnya. Jadi ada suatu ayat misalnya dijadikan suatu hukum. Nah, kemudian ayat itu dimansuh dengan ayat yang lain. Lah, ada orang itu masih menjalankan ayat yang dimansuh itu tadi. Karena memang belum tahu. Nah, ini catatannya itu, karena memang belum tahu. Lah itu ya enggak apa-apa. Tapi setelah nanti diberitahu ya harus berubah. Itu harus berubah. Seperti ini yang sholat pertama kali menghadap Ka'bah setelah menghadap Baitul Maqdis ya Rasulullah dan makmum di belakangnya. Di desa-desa lain ya ada yang belum tahu. Nah, mungkin di desa-desa lain waktu itu ya masih menghadap ke Baitul Maqdis karena memang belum tahu. Lah setelah diberitahu ya harus berubah. Nah, gitu. Setelah diberitahu oh, ada perubahan ini kiblatnya harus diubah. Falan walliyannaka. Kita lanjutkan. Maka akan memalingkan sungguh kami Allah kepada engkau Muhammad kiblatan pada suatu kiblat. Kiblat itu ya umpama bahasa Jawanya itu adepan. Adepan. Tempat di mana kita harus menghadap. Nah,
itu namanya kiblat. Tardoha yang ridho engkau Nabi Muhammad pada kiblat. Jadi kami Allah akan memalingkan kamu sungguh ke suatu kiblat yang kamu ridho dengan kiblat tersebut. Fawali maka memalingkanlah engkau Muhammad wajhaka pada wajah engkau satrul Masjidil Haram ke arah Masjidil Haram. Nah, ini perintahnya. Silahkan kamu hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ani bin Abbas qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi ila Baitul Maqdis rafa'a ra'sahu ila sama. Fa anzalallah falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Itu di tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Jadi dari Ibnu Abbas beliau menceritakan selama Rasulullah masih sholat menghadap Baitul Maqdis itu, seusai salam itu pasti beliau menghadapkan wajahnya ke arah langit. Mesti itu. Selama masih sholat di Baitul Maqdis itu selalu menghadapkan wajahnya ke arah langit. Terus diturunkan ayat ini. Wahai suma kuntum, dan dimanapun ada kalian orang mukmin, ya. Fawalu maka menghadapkanlah kalian wujuhakum pada wajah kalian satra ke arah Masjidil Haram. Jadi yang diperintahkan pertama adalah Rasulullah, yang diperintah kedua adalah orang-orang mukmin. Nah, perintah pada Rasulullah yaitu fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Kalau perintahnya terhadap orang mukmin, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum satra. Jadi dimanapun kalian berada, kalau kalian sholat, ya silahkan hadapkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Ya, yes, ke arah Masjidil Haram. Ya, umpama ya nggak tahu arah, misalnya nggak ada kompas, nggak ada apa, terus di tengah malam misalnya, yes dikira-kira kan gitu kan, kira-kira. Tapi kalau sampai kehilangan arah betul itu kok kayak aneh, ndak mungkin. Siang ya ada matahari, ya kan? Kalau ndak ada matahari, kalau malam misalnya, ya tengerane ya termasuk kuburan kuwi iso dadi tenger. Wong dikubur kan mujur ngalor. Oh berarti ngalor iku kono. Berarti nek madhep ngulon ke arah Ka'bah sana berarti kan gitu. Ya kalau bisa diusahakan memang lurus. Sekarang kan ada kompas itu. Rodok miring-miring sithik ora apa-apa kan gitu kan. Karena memang sekarang sudah ditemukan teknologi ya yang bisa mengukur secara akurat posisi Masjidil Haram itu. Umpama kok ndak ada ya wis dikira-kira kono lah. Umpama sholatnya keliru pun, kalau memang itu tidak sengaja, ya sholat 4 rakaat, terus sesudah sholat baru diberitahu kiblat jenengan salah mas, gitu. Itu ya tetap sah sholatnya, ndak usah mengulang, ya ndak usah mengulang, ya. Atau kalau kita lihat orang yang kiblatnya salah, walaupun pas sholat kita omongi enggak masalah. Pas sholat itu, mas madhepe keliru rono mas. Ya seperti menjalankan hadis itu tadi. Langsung dibahas saja. Ya,
Tidak usah dibatalkan sholatnya. Jadi misalnya kita lihat orang sholatnya madhep ngalor misalnya. Nah, sholat duhur misalkan sudah dapat 2 rakaat, ya sudah diomongi aja. Mas, madhep rono mas. Atau kita puter arah kiblatnya sambil kita omongi menghadap sana mas. Dan itu tidak perlu membubarkan sholatnya. Yang 2 rakaat madhep ngalor, ya kan? Yang 2 rakaat madhep kiblat betulan, itu tetap sah seperti itu. Ya, ngomongi orang sholat boleh itu ya termasuk dalam rangka itu, termasuk dalam rangka itu. Seandainya selesai sholat baru ada orang yang ngasih tahu, ya sudah, tidak usah diulangi sholatnya. Ya, tidak usah diulang. Kita lanjutkan ya, sudah bisa dipahami insya Allah. Jadi menghadap kiblat itu ya salah satu rukun dari rukunnya sholat. Kalau sengaja tidak menghadap kiblat ya sholatnya tidak sah, gugur itu sholatnya. Tapi kalau karena ketidaktahuan ya sudah berusaha masih keliru, ya sudah ya dimaafkan, sholatnya masih tetap sah dan tidak perlu mengulang. Jadi kalau ada orang salah kiblat ya langsung saja kita omongi, tidak usah nunggu sholatnya selesai, ya tidak usah nunggu sholatnya selesai. Wa inaladina, dan sesungguhnya orang-orang utu yang diberi mereka Alkitab pada kitab. Ini orang Yahudi maupun orang Nasrani yang ulamanya loh ya, bukan orang awamnya loh. Iku layak lamunan saya mengetahui mereka anahu sesungguhnya menghadap ke Ka'bah iku al-haqqu hak min rabbihim dari Tuhan mereka. Dan sungguh orang-orang yang diberi kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, terutama yang ulamanya loh ya, bukan Yahudi Nasrani yang bodoh-bodoh, nggak pernah baca kitab, itu bukan. Mereka meyakini betul bahwa sholat menghadap Ka'bah itu hak dari Tuhan mereka. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang asli itu tertulis bahwa Nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad atau Ahmad itu kalau sholat menghadap Ka'bah. Itu sudah tertulis di kitab mereka. Yang tahu ya ulama-ulama mereka itu. Walaupun kebanyakan ya ada pengkhianatan keilmuan, itu tidak disampaikan ke orang-orang awamnya itu. Ya. Jadi orang-orang yang diberi kitab, ya orang Yahudi Nasrani, ya ulama-ulamanya yang tiap hari membaca Taurat Injil dengan catatan dia konsisten ya, tidak melakukan pengkhianatan. Yang kedua, kitabnya ya memang masih asli, belum ditambah-tambahi, belum dikurang-kurangi, belum diubah. Itu mereka yakin bahwa salah satu ciri Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad itu kalau sholat menghadap Ka'bah. Tuh. Itu tertulis di kitab mereka. Wama, dan tidak ada Allahu Allah iku bighafilin lale. Ya, lale.
sama dari apa-apa ya'malun yang mengerjakan mereka. Dan Allah tidak lalai terhadap apapun yang mereka kerjakan. Ya, apapun yang mereka kerjakan. Artinya pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab itu tidak mungkin dilalaikan oleh Allah, itu tidak mungkin. Pasti ada hukuman yang sudah disediakan Allah untuk mereka. Gitu loh. Wong aslinya itu mereka tahu kok. Cuman kan pura-pura nggak tahu. Terus memutar balik fakta kan gitu kan. Itu Allah tidak lalai terhadap perbuatan mereka yang buruk, ingkar terhadap kiblat. Bisa dipahami ya? Walain ataita, dan niscaya seandainya datang engkau Muhammad. Ini Allah berfirmannya pakai sumpah. Berarti secara kebenarannya itu ya betul-betul benar. Yang menfirmankan Allah ya, dan dalam firmannya itu pakai sumpah. Itu pasti benarnya. Dan niscaya seandainya datang engkau Muhammad aladina pada orang-orang utuh yang diberi mereka alkitabah pada kitab, datang bikulli ayatin dengan membawa setiap ayat, setiap dalil, setiap bukti tentang kebenaranmu masalah kiblat, ala sidqika fi amril kiblat. Jawabnya ma tabi'u, tidak akan mengikuti mereka orang-orang ahli kitab kiblataka pada kiblat kamu. Ya. Jadi selain mereka mengingkari kiblat, mereka itu selamanya tidak akan pernah mengakui kebenaran kiblatmu Muhammad, walaupun kamu datang kepada mereka dengan berbagai dalil, dengan berbagai bukti. Ya. Ya. Jadi niscaya seandainya engkau Muhammad datang kepada mereka, orang-orang ahli kitab itu, dengan membawa semua bukti, semua dalil, semua kenyataan tentang kebenaranmu di dalam masalah kiblat, tetap saja mereka tidak akan mengikuti kiblat kamu. Karena apa? Ya memang pembangkang, ya, inat, dan karena memang pembangkang mereka. Ya, jangankan kok kamu diem saja kan gitu. Umpama kamu datangi mereka, kamu tunjukkan bukti-buktinya, tunjukkan ayatnya, tunjukkan dalilnya, tetap saja mereka tidak akan mengikuti kiblat kamu. Karena memang tabiat mereka pembangkang. Ya. Wama, dan tidak ada anta engkau iku bitabiin, orang yang mengikuti kiblatahum pada kiblat mereka. Dan kamu pun juga tidak akan mau mengikuti kiblat mereka. Ya kan? Wahai Muhammad, kamu kan tidak mau juga mengikuti kiblat mereka. Ya kan? Artinya apa? Ya sudah, tidak usah berharap kalau mereka mau masuk Islam, tidak usah berharap
mereka mau menerima kiblat kamu. Ya, tidak usah berharap sudah. Selama 16 bulan, 17 bulan itu diselondoi istilahnya, kamu tak perintahkan menghadap Baitul Maqdis, mereka ya enggak luluh hatinya. Apalagi saat kamu dikembalikan ke kiblat Ka'bah, ya sudah. Mereka tidak akan ikut kiblat kamu, kamu juga tidak akan ikut kiblat mereka. Ya sudah. Jangan terlalu berharap kalau mereka nanti masuk Islam terus menerima kiblat, ya sudah usah. Ya. Wama dan tidak ba'duhum sebagian mereka bitabiin orang yang mengikuti kiblata ba'din pada kiblatnya sebagian yang lain. Orang Yahudi ya tidak akan mau mengikuti kiblatnya orang Nasrani. Orang Nasrani juga tidak akan pernah mau mengikuti kiblatnya orang Yahudi. Nah itu semua golongan memang ya patok bangkrong mengikuti kiblatnya masing-masing, nggak mau diganggu gugat. Cuman masalahnya kiblat yang dianut itu bener apa enggak kan gitu kan. Ya kan? Kalau kiblatnya ke Ka'bah lah dan kukuh di situ lah itu berdasarkan dalil bener adanya. Kalau selain itu ya enggak tahu berdasarkan apa itu. Ya. Jadi wama ba'duhum bitabiin kiblata ba'din. Jadi orang Yahudi yang tidak akan mengikuti kiblatnya orang Nasrani, orang Nasrani juga tidak akan mengikuti kiblatnya orang Yahudi. Ya sudah. Seperti itu terus. Ya. Dan masing-masing ya punya argumen. Entah argumennya bener apa salah, mbah ngawur mbah enggak kan gitu. Wala ini tabakta. Dan niscaya seandainya mengikuti engkau Muhammad ahwa'ahum pada hawa nafsu mereka. Ya, hawa nafsu mereka. Mimba dimaja'aka dari setelah jika datang kepada kamu Muhammad, saya ulang ya. Mimba bima ja'aka dari setelah apa-apa yang datang opoma kepada kamu Muhammad bayani minal ilmi dari ilmu. Inaka sesungguhnya engkau Muhammad idan ketika itu, ketika mengikuti kiblat mereka, oh laminad dolimin niscaya tergolong orang-orang yang dolim. Nah terus Nabi Muhammad dikasih peringatan. Ya, niscaya seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka, wahai Muhammad, di dalam urusan kiblat, padahal kamu sudah kedatangan ilmu, sudah diberi ilmu. Oh, berarti ketika itu kamu sudah tergolong orang-orang yang dolim. Nabi Muhammad juga diperingatkan, bagaimanapun rayuan mereka, kamu tidak boleh terpengaruh mereka. Nah, perbedaannya di sini. Kalau kiblatnya Nabi Muhammad itu berdasarkan ilmu, kalau kiblat mereka berdasarkan hawa nafsu. Maka di sini tertulis wala ini tabakta ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Setelah ilmu yang datang padamu Muhammad. Berarti kalau dasarnya Nabi Muhammad menghadap Ka'bah itu ya memang berdasarkan ilmu. Lah sudah diberi ilmu kok mengikuti hawa nafsu, ya berarti dolim. Ya, berarti dolim. Itu
Dolim itu wat usai fi ghairi mahalih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu dolim. Ya, wis dikai ilmu kok malah melok hawa nafsu. Aku ya dolim jenenge. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Aladina orang-orang. Atainahum yang memberi kami Allah pada mereka alkitab pada kitab. Entah orang Yahudi atau orang Nasrani. Iku ya'rifunahu mengenal mereka. Hu pada Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna sebagaimana mengenal mereka abna'ahum pada anak-anak mereka. Orang tua itu, misalnya anaknya 5 ya, itu pasti mengenal masing-masing kepribadian anak. Kebiasaannya anak itu tahu. Ini anak pertamaku ini orangnya supel, ya, mudah akrab dengan orang, ya kan. Tapi kalau marah makannya banyak, nah, gitu tahu dia. Anak kedua ini agak pendiam, pemalu. Tapi kalau marah makannya lebih banyak misalnya. Anak yang ketiga ini kebiasaannya kalau tidur bangunnya susah gitu dan seterusnya. Orang tua itu pasti mengenal kepribadian anaknya. Pasti mengenal kepribadian anak. Lah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang kami beri kitab, ya, itu juga mengenal Nabi Muhammad. Kenal betul, karena memang ciri-cirinya kepribadian Nabi Muhammad itu tertulis di dalam kitab mereka. Saking kenalnya terhadap Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Wes lahir batin 100% kenal. Ya. Lahir batin 100% kenal. Cuma masalahnya adalah wa inna fariqan minhum layak tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan dan sesungguhnya sebagian minhum dari mereka orang yang diberi kitab iku layak tumuna niscaya menyembunyikan mereka al-haqqa pada kebenaran. Wahum dan mereka iku ya'lamun mengetahui mereka. Nah, itu masalahnya. Masalahnya adalah sebagian dari mereka sengaja menyembunyikan kebenaran. Jadi sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu tidak dijelaskan secara umum, secara vulgar di hadapan orang banyak, enggak, disembunyikan. Kalau perlu sifat-sifatnya Nabi Muhammad yang ada di kitab mereka disobek, sudah. Itu masalah. Sementara mereka tahu betul yang dijelaskan di dalam kitab mereka itu ya kamu Muhammad. Yoiki jane wongi yoiki. Tapi nek tak jelaske secara umum ning gone wong akeh, wah. Aku engko ora duwe pengikut. Ora duwe jemaat aku. Kabeh melu Muhammad kabeh. Nah, gitu masalahnya itu. Wa inna fariqan minhum layak tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Itu masalahnya. Al-haqu utawi kebenaran. Kita lanjutkan ya. Al-haqu utawi kebenaran.
Iku min rabbika, dari Tuhan engkau Muhammad. Fala takunana, maka jangan ada sungguh kamu iku minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu. Ya. Jadi kebenaran itu dari Tuhanmu. Ya, dari Tuhanmu. Maka jangan sampai kamu menjadi orang yang ragu. Gitu loh. Wong logikanya gini. Orang yang paling yakin terhadap Al-Qur'an itu kan Nabi Muhammad. Iya kan? Orang yang paling tidak ragu terhadap Al-Qur'an itu kan Nabi Muhammad. Itu saja beliau ditegur, kamu jangan sampai ragu. Dinasehati, kamu jangan sampai ragu. Apalagi kita. Gitu loh, apalagi kita. Rasulullah yang makhluk yang paling yakin terhadap Allah, itu aja dipeseni, diweling, ya, jangan sampai ragu, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Karena apa? Untuk selamanya ini akan jadi apa? Perdebatan panjang. Ya, perdebatan panjang. Ya. Yang mana argumen-argumen mereka itu kadang menurut kita masuk akal, sehingga membuat kita ragu. Gitu loh. Makanya ya diperbanyak ngaji itu tadi. Ya, diperbanyak ilmunya, jangan sampai kita mudah dipengaruhi. Ya. Jangan sampai kita mudah dipengaruhi. Karena mereka akan apa? Menyuguhkan hawa nafsu mereka dengan argumen-argumen yang kelihatannya masuk akal. Tapi bagaimanapun itu salah. Nah, kita jangan ragu, apalagi terpengaruh. Kita lanjutkan. Cukup dulu.